Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Marcelina Longa. Saya merupakan guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri Watumundung, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dengan NIM 25869052513 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Selasa 6 Januari tahun 2026, saya melakukan perekaman video uji kinerja di kelas 3 dengan materi tentang sakramen baptis. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sekarang Ibu Seli mau bertanya, ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Alasannya? Tidak ada keterangan. Oke. Sekarang Ibu Seli minta kamu untuk mengecek kamu punya kerapian. Cek baju yang belum isi dalam, tolong diisi dalam celana atau dalam rok. Sudah semua? Sudah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya minta satu orang untuk mengawalinya dengan doa pembuka. Yang bertugas siapa? Silakan Nadia. Dari situ saja. Ibu Seli,
hati-hati gunakan tangan tolongnya. Kita semua berdiri. Kita bernyanyi bersama lagu hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Gambar apa di dalam ini tadi? Gambar seorang bayi yang menerima sakramen. Gambar seorang bayi yang menerima sakramen baptis. Untuk apa kita dibaptis? Yang kamu tahu? Untuk apa? Untuk membersihkan dosa dalam tubuh kita. Baik, untuk lebih memahami apa itu sakramen baptis, ini ada sedikit cerita yang diambil dari kitab suci. Itu sumbernya dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 21. Ini tentang kisah seorang yang bernama Nikodemus. Jadi Ibu minta kamu bacanya. Baca satu-satu mulai dari Algero yang ada tanda pertama di atas ini. Setelah itu nanti ini di bawah ini nanti Nadia sampai di bagian bawah yang terakhir ya. Mulai dari Algero yang dari sini kan sampai sini. Baca dari atas dari situ sudah terus ke sini. Pada waktu itu ada seorang pemimpin agama Yahudi. Pada waktu itu Pada waktu itu ada seorang pemimpin agama Yahudi yang mendatangi Yesus di waktu malam. Namanya Nikodemus. Ia datang sembunyi-sembunyi karena
preman. Suatu hari Victor dan teman-temannya hendak berfoya-foya keluar kota. Mereka menggunakan 5 mobil dan berangkat pagi-pagi. Namun sekitar tengah hari, salah satu mobil itu terguling ke jurang. Dan 6 rekan Victor meninggal di tempat. Dengan sukarela ia menjadi petugas keamanan gereja. Tidak hanya sendirian, karena teman-teman preman itu membantunya juga. Jadi selain Victor yang menjaga keamanan di gereja, ternyata teman-teman preman yang Victor tadi juga ikut membantu Victor. Tiap ada misa dan perayaan besar, puluhan pria bertambah preman berjaga di sekitar gereja. Mereka membantu umat menyeberang jalan, mengatur kendaraan, bahkan menggendong anak-anak mereka. Lalu entah apa yang dilakukan Victor, beberapa bulan kemudian para preman teman-temannya itu mulai menjadi aktivis dan minta untuk baptis. Teman-temannya Victor tadi, mereka juga ternyata meminta untuk memberi diri untuk dibaptis. Kata mereka, bekerja di lingkungan gereja rasanya adem. Orang-orang di gereja penuh perhatian dan menerima mereka tanpa rasa cemburu. Ketika membantu ibu memarkirkan motor, ibu itu bahkan menyerahkan kuncinya dan menitipkannya padanya. Kata Alfred, selama ini tak ada orang yang percaya padanya. Rupanya itulah sebabnya ia juga minta dibaptis. Tadi, sekarang ibu Seli minta kamu bentuk dalam kelompok. 1 kelompok, kamu berapa orang sini? 1, 2, 3 kelompok, oke? 1 kelompok ada 4 orang. Yang 1 kelompoknya nanti hanya ada 3. Hitung dari 1 sampai 4, sampai 3. Hitung dari Jonathan. 1, 2, 3, 1, 2. Pagi kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kasih dari kami ucapkan terima kasih.
seseorang untuk menjadi warga gereja Katolik. Ibu mau bertanya, sakramen dalam gereja Katolik itu ada berapa? 7. Ada berapa? 7. Coba sebut. 5. Sakramen yang pertama. Minyak suci. Dengan Eukaris. Jadi itu 7 sakramen dalam gereja Katolik. Nah, sekarang yang kita bahas ini tentang sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen pertama. Jadi sakramen baptis ini dia seperti sebuah pintu masuk. Jangan lupa pintu masuk supaya kita bisa menerima sakramen yang lain, maka kita harus menerima sakramen baptis. Lalu keempat, kelima 2 kali. Baik, sebagai refleksi dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Serlia akan bertanya lagi tentang materi yang sudah Ibu Serlia ajarkan. Apakah kamu masih ingat? Apakah kamu paham atau tidak? Sakramen dalam gereja Katolik itu ada berapa? 7. Ada 7. Coba sebutkan supaya bisa jawab. Coba Gisel. Yang pertama, tobat. Yang kedua, Ekaristi. Dalam gereja Katolik. Nah, yang kita bahas tadi itu tentang sakramen apa kelas 3? Sakramen baptis. Siapa yang bisa jawab sakramen baptis itu apa? Coba Nadia. Sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen pertama yang diterima oleh seseorang untuk menjadi warga Katolik. Lalu yang berikut, pertanyaan yang berikut, saran apa saja yang diperlukan dalam baptisan? Coba. Air, lilin, minyak krisma, dan kata baptisan. Air, lilin, minyak krisma, dan kata-kata baptisan. Lalu yang ketiga, apa yang diharapkan orang yang setelah dibaptis? Siapa yang bisa jawab? Apa yang diharapkan oleh orang setelah dibaptis? Saya Bu. Coba Rosa. Bebas dari dosa asal dan bersatu dengan Kristus. Bebas dari dosa asal dan bersatu dengan Kristus. Lalu yang keempat, apa saja yang dapat kalian lakukan agar hidup kelak bahagia bersama Allah di surga? Siapa yang bisa jawab? Coba deh. Berbuat baik dan tidak melakukan perbuatan yang jahat. Berbuat baik dan tidak melakukan perbuatan yang jahat. Baik. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Karena tadi kita mengawalnya dengan doa, maka kita juga wajib menutup pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang bertugas tetap menutup? Agero. Baik, silakan Agero. Sekarang kita semua berdiri, ambil sikap yang pantas untuk berdoa, angkat tangan dan tutup mata. Sikap yang pantas berdoa itu bagaimana?